Pendahuluan. Perkembangan anak merupakan prosedur yang didesain untuk mengidentifikasi anak yang harus mendapatkan penilaian yang lebih intensif. Screening digunakan untuk mendeteksi deviasi yang tak terduga dari perkembangan normal yang tidak seharusnya ada. Tujuan utama dari screening adalah untuk mengidentifikasikan secepatnya disabilitas perkembangan pada anak yang berisiko tinggi, sehingga penanganan dapat dilakukan pada usia dini di mana penanganan paling efektif. Perkembangan merupakan tes yang berkelanjutan, fleksibel, dan proses yang komprehensif, di mana termasuk aktivitas yang berhubungan pada deteksi dari masalah perkembangan dan promosi kesehatan selama kunjungan primer kesehatan pada anak. Konsep dasar anak usia sekolah. Pengertian anak usia. Sekolah setiap anak akan melewati suatu pola tertentu yang merupakan tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Anak akan melewati masa sekolah pada usia 6-12 tahun. Periode usia pertengahan ini seringkali disebut usia sekolah atau masa sekolah. Periode ini dimulai dengan maksudnya anak ke lingkungan sekolah yang memiliki dampak dalam perkembangan dan pertumbuhan anak dengan orang lain. Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. Secara fisiologis, masa kanak-kanak pertengahan dimulai dengan tanggalnya gigi susu pertama dan diakhir pada masa pubertas dengan memperoleh gigi permanen terakhir atau kecuali gigi geraham terakhir. Periode masa kanak-kanak pertengahan antara pertumbuhan yang cepat di masa kanak-kanak awal dan ledakan pertumbuhan di masa pubertas adalah saat pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara bertahap dengan peningkatan yang lebih besar pada aspek fisik dan emosional. Yang ketiga yaitu tahapan tumbuh kembang anak usia sekolah. Terdapat beberapa tahapan pertumbuhan pada anak pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah yang mudah diamati dan dijumpai pada umumnya, antara lain: pertama, motorik. Lebih mampu menggunakan otot-otot kasar daripada otot halus. Misalnya, loncat tali, badminton, bola voli. Pada akhir masa sekolah, motorik halus lebih berkurang. Yang kedua, sosial emosional. Mencari lingkungan yang lebih luas sehingga cenderung sering pergi dari rumah hanya untuk bermain dengan teman. Dan yang keempat yaitu perkembangan fisik atau biologis. Berat badan meningkat 2-3 kg per tahun. Materi selanjutnya, kebutuhan gizi anak usia sekolah. Anak sekolah membutuhkan zat gizi setiap hari yang diperoleh dari berbagai macam makanan dan minuman yang digunakan sebagai sumber energi. 15 pertumbuhan mengganti sel-sel yang rusak dan untuk menjaga kesehatan. Pada dasarnya terdapat 6 macam zat gizi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. BPOM tahun 2014. Kecukupan zat gizi anak usia sekolah usia 10-12 tahun relatif lebih besar daripada anak usia sekolah usia 7-9 tahun karena perlu pertumbuhannya relatif cepat, terutama penambahan tinggi badan. Jumlah kebutuhan gizi pada anak ditentukan oleh berbagai faktor antara lain jenis kelamin, berat badan, dan aktivitas sehari-hari. Kesimpulan, promosi kesehatan adalah seni membantu masyarakat menjadikan gaya hidup mereka optimal. Kombinasi berbagai dukungan menyangkut pendidikan, organisasi, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan untuk merubah lingkungan dan perilaku yang menguntungkan kesehatan.
Usia prasekolah merupakan usia perkembangan anak antara usia 3-5 tahun. Pada tahap ini terjadi perubahan untuk mempersiapkan gaya hidup masuk sekolah dengan mengkombinasikan antara biologi, psikosi kognitif, spiritual, dan prestasi sosial. Saran: promosi kesehatan pada usia antara prasekolah dan anak sekolah dapat memakai teknik dengan metode dan media yang lebih menarik sehingga pesan yang ingin disampaikan bisa tersampaikan sesuai harapan.